Ulangi, dibaca ulangi. Yohanes 17 ayat 3 dibaca, direnungkan, diulangi, Yohanes 3 adalah diperhatikan diksinya. Tuhan yang benar. Oke, di sini. Coba dibaca, diulangi. Oke, inilah hidup yang kekal itu, bahwa yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar. Oke ya. Benar, sepakat. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di situ apa? Nah, dor. Salah, Nandar. Salah, firman-nya, Nandar. Firman. Allah yang benar, Yesus itu firman. Ya Allah, Kamu Ca, paham nggak sih hatimu keras sekali ya, Ca. Firman itu adalah perkataan Allah. Berarti Allah itu, nih Nandar. Allah itu, Nandar. Itu Yesus Kristus adalah firman Allah. Berarti kalian itu masuk neraka, orang yang mempercayai. Benar dong, benar dong. Nah, kemarin saya tanya sama kalian, kalian percaya sama Nabi? Kami percaya sama Nabi Isa. Nah, kalian tetapi Nabi Isa itu seorang nabi, tetapi bukan Allah. Kalian bilang bukan sebagai Allah. Oke, itu menurut kalian. Tetapi di Alkitab itu tidak ada Nabi Isa, adanya Tuhan Yesus, Nandar. Adanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat. Nah, kalau kalian menyembah Nabi Isa, itu urusan kalian di Al-Qur'an. Oke, sekarang kita bicara tentang Alkitab ya. Teman-teman bantuin tap layar. Ya, Matius tap. itu. Oke, bantu Matius Nabi. Jangan bingung, Ca. Bantuan karena kan aku belum. Iya, minta bantuan silakan. Ca. Sekarang gini gue bilang. Kamu kan dari karismatik, ya kan, harusnya ada kuasa apa namanya itu? Saya Tritunggal. Iya, karismatik kan yang bara biri. Iya, harusnya ada kuasa, ada kasih karunia Roh Kudus harusnya. Benar. Kenapa kok nggak ada kasih karunia Roh Kudus? Kamu minta Roh Kudus kamu itu. Minta Roh Kudus saya kamu. meminta sama Roh Kudus sama Tuhan saya, tetapi di sini kan saya tidak bisa langsung seperti apa yang kamu mau gitu, karena kan Roh Kudus, saya bukan nabi atau saya bukan Tuhan yang bisa. Langsung. Roh Kudus itu langsung datang. Ayatnya segini, Ica, nggak bisa. Benar dong teman-teman. Iya benar ya. Lanjut, Ca. Baca Yohanes 17 ayat 3. Oke. Teman-teman yang Kristen bantuin 17 ayat 3. Satu-satunya Tuhan yang benar. Oke. Di sini ada Yohanes itu menurut Al-Qur'an kamu ya. Ini menurut Alkitab kita ya. Iya. 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan. Kenapa? Itu keesaan Allah, Isa. Yesus utusan Allah. Loh, kamu gimana sih? Itu menurut kamu, Nandar. Itu menurut kamu. Yesus itu adalah Allah. Itu menurut kamu. Di sini dikatakan Yesus itu satu-satunya Allah. Coba bukan Yesus itu. Coba, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, bukan mengenal aku, Ica. Kamu bisa bahasa Indonesia kan? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, bukan mengenal aku, dan yang telah mengutus aku sebagai utusan. Aku baru utusannya. Dor. Ica bingung dia. Asyhadu. Bukan bingung. Lu kata asal nggak akan masuk, karena nggak akan masuk sama gua, kecuali lu bisa kasih pemahaman gua tuh yang Oke. Tapi di sini nggak bisa. Karena apa, Nandar? Nih ya, gua kasih tahu sama lo. Di sini di firman Tuhan sudah dinyatakan bahwa Allah. Coba baca lagi Yohanes 17 ayat 3, diulangi bacaannya. Diulangi. Renungkan, resapi, masukkan dalam hati. Renungkan, dan ini sudah coba banyak, ya ulangi. Sudah banyak. Ulangi, dibaca ulangi. Yohanes 17 ayat 3 dibaca, direnungkan, diulangi, diperhatikan diksinya. Tuhan yang benar. Oke, di sini. Coba dibaca, diulangi. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar.
Oke ya. Benar, sepakat. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di situ apa? Nah, dor. Salah, Nandar. Salah, firmannya, Nandar. Firman. Allah yang benar, Yesus itu firman. Ya Allah, Kamu Ca, paham nggak sih hatimu keras sekali ya, Ca. Firman itu adalah perkataan Allah. Berarti Allah itu, nih Nandar. Allah itu, Nandar. Itu Yesus Kristus adalah firman Allah. Di sini Ca. maksudnya itu satu-satunya. Ica, perhatikan diksinya baik-baik ya. Bukan bingung. Nih, Ini misalnya- benar adanya, teman-teman. Ini Ca, benar misalnya adanya. ganti kata engkau itu menjadi Ica. Aku yang ngomong nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Ica yang benar dan mengenal Yonatan yang telah Ica utus. Beda, jelas dua berbeda. Kalau Karena kata sekarang engkau dan ini, ya, gini oke, Ca, aku sini. sebentar. Kata Yesus Kristusnya, sebentar Ca, biar kamu paham nih Ca ya. Ya. Yohanes pasal 17 ayat ketiga, kata engkau diganti Ica, Ini nggak akan kata bisa Yesus ini diganti nggak akan Yonatan. bisa, teman-teman. Enggak, Saya enggak. katakan Ini biar sahabat. kamu paham, biar kamu paham. Ya. Jadi kata engkau diganti Ica, kata Yesus diganti Yonatan. Nih, perhatikan nih baik-baik. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka kata ganti orang banyak. Kata ganti orang ketiga banyak. Mengenal Ica satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau diganti ini ya, ini kan improvisasi. Dan mengenal Yonatan yang telah Ica utus. Tuh, dari situ saja paham kamu bahwa Nih. Ica dan Yonatan dua orang yang berbeda. Yonatan. Sini biar gua ajarin lu. Coba. Nah, biar ini ya. Biar saya kasih pengertian sama kamu, Nandar ya. Biar supaya kamu lebih paham. Oke ya. Gini loh, Nandar. Di Iya, ayat gimana? Yohanes 17 ayat 3 ini menyatakan apa? Di sini sudah dikatakan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Itu bukan utus, itu yang diutus itu apa? Firman-Nya, Nandar. Firman-Nya yang menjadi Tuhan Yesus. Perkataan Allah yang ada yang bekerja di dalam Tuhan Yesus. Maksudnya firman Allah gitu loh. Tuhan Yesus adalah firman, perkataan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi satu-satunya. Paham? Nah, satu-satunya gitu. Nah, di sini saya kasih penjelasan itu di ayat Yohanes 17 ayat 3. Nah, saya kasih pemahaman lagi ya. Di Yohanes 1 ayat pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, Tuhan Yesus ini saya kasih tahu ini saya ngomong dulu ya Nandar, bentar ya Nandar ya. Ya, silakan aku dengarkan Oke. ya. Nah, firman itu adalah Tuhan Yesus. Firman itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Nah, Allah itu mengutus firman-Nya. Firman yang di ini firman-Nya. Nah, firman yang berubah yang pada mulanya adalah firman. Nah, firman-Nya itu apa? Perkataan Tuhan Yesus. Itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Allah. Firman itu adalah firman. Tuhan Allah itu mengutus firman dan firman itu adalah Allah. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Allah. Firman-Nya satu gitu loh. Tetapi hakikatnya yang berbeda. Karena apa? Firman ke dunia gitu. Paham nggak di sini? Supaya biar supaya gini loh. Kalau kamu memberikan penjelasan untuk Al-Qur'an, kamu silakan. Supaya apa? Lebih paham. Tetapi saya akan menjelaskan juga tentang Alkitab saya. Tentang Alkitab saya supaya apa? Supaya teman-teman saya di sini juga mengerti bahwa Allah mengutus firman. Firman itu adalah Allah. Allah itu mengutus firman. Firman itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus bersama-sama Allah. Berarti satu gitu loh. Sudah selesai belum? Firman sudah itu selesai belum? Perkataan Allah. Silakan. Sudah selesai. Aku tanya nih ya. Tadi kamu cantumkan, kamu bacakan Yohanes 17 ayat ke-3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau adalah satu-satunya ilah, satu-satunya Allah yang benar, dan Aku Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Sekarang di situ
dijelaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah. Sedangkan Yesus Kristus posisinya adalah utusan Allah. Lalu kamu mengatakan, Ica, saya dengarkan, saya perhatikan baik-baik, saya cermati kamu. Kamu barusan mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Betul atau tidak? Yesus itu adalah firman. Iya, di Alkitab dia menyatakan, bukan saya. Kalau Yesus adalah firman, berarti dia firman yang hidup. Betul atau tidak? Yes. Kamu baca Yohanes 17 ayat ke-8, ternyata Yesus masih menerima firman. Kalau dia adalah firman yang hidup, tidak usah lagi dia menerima firman. Orang dia itu firman itu sendiri. Tetapi Yohanes 17 ayat ke-8, sebentar, jangan dipotong dulu. Oke, baik, Yesus saya dengan, ya, ini paradigma, ini dogma, doktrin kekristenan bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Padahal, Ica, potong telinga saya. Yesus tidak pernah mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah firman yang hidup. Tidak pernah. Justru Yesus dengan gamblang di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, ya Allah, segala firman-Mu telah aku terima dan aku sampaikan kepada murid-muridku. Yesus menerima firman, ada ayatnya. Tetapi kalau Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup, tidak ada. Lalu, sebentar. Jangan diam aja. Lalu tadi kamu mengatakan, Ica, bahwa Yesus adalah firman. Lalu firman yang mana lagi yang terima oleh Yesus kalau dia adalah firman yang hidup? Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Ayo. Yohanes pasal 1, Ica, Yohanes pasal 1 itu hanya dimulai dari ayat ke-18. Ayat ke-1 sampai 14 itu jiplakan dari himne Platonis. Saya bisa tunjukkan datanya. Itu nggak boleh bilang jiplakan, lu nggak boleh. Berarti sekarang gini, bukan Nandar. Sekarang gini Nandar, kamu menyatakan itu jiplakan. Nah, berarti kamu sudah menyalahgunakan orang-orang yang yang membuat Alkitab. Itu nggak boleh Nandar. Sekarang gini, kamu sudah hak cipta gitu. Maksudnya orang sudah membuat buku Alkitab, kamu sudah memframing bahwa itu bukan bahwa itu adalah comotan. Itu nggak boleh. Kalau misalkan saya bilang Al-Quran kamu itu adalah comotan dan itu adalah Al-Quran itu 80% perbuatan tulisan manusia dan 20% itu adalah perkataan Allah. Kamu mau nggak terima itu? Saya tanya sama kamu. Kalau saya bukan masalah terima atau tidak terima, ya. Tetapi kalau Anda mampu tidak membuktikan pernyataan Anda itu. Kalau saya mengatakan bahwa Yohanes pasal 1 ayat ke-1 sampai 4 sampai 17 itu jiplakan, saya bisa tunjukkan datanya. Kalau kamu mengatakan Al-Quran itu jiplakan, di mana datanya? Nah, begitu, Cak. Oke, kita kembali lagi. Yesus itu sebetulnya firman yang hidup atau dia penerima firman? Di dalam kamus Alkitab halaman 376 yang tadi saya baca dan yang Anda baca jelas mengatakan bahwa Yesus adalah penerima firman. Di dalam kamus Alkitab, Cak, di dalam kamus Alkitab halaman 376, Alkitab kamu sendiri menjelaskan bahwa Yesus penerima firman, bukan dia adalah firman yang hidup. Hai, di sini sudah dinyatakan, Nandar. Di sini sudah dinyatakan. Iya, pertanyaan saya, kalau Yesus adalah firman yang hidup, kalau Yesus adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu perkataan. Iya, itu perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Itu perkataan Allah. Mana ada Yesus berkata begitu? Yesus berkata itu di dalam Yohanes 17 ayat ke-8. Makanya saya dibaptis detik ini juga kalau Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup. Tidak ada. Tetapi Yesus mengatakan dengan jelas bahwa Yohanes 17 ayat ke-8. Ini nggak ada 2,1 penonton, nggak ada yang bantuin tap-tap layar, nggak jelas juga nih orang-orang ini. Pindah ke sana. Yohanes 17 ayat ke-8. Kamu baca coba. Saya coba kamu baca. 2100 penonton ngapain di sini kalau nggak bantuin tap-tap layar? Bantuin tap-tap layar, ge. Pindah ke sini aja. Ica, Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Bukannya tunggu dulu, orang ini ngapain sih nonton di sini? 2200 penonton nggak ada bantuin tap-tap layar. Pindah ke sana, ge.
Pindah, pindah, pindah sana, sana, pindah, pindah. Pindah, pindah ke sebelah, pindah ke sebelah. Jangan tambah banyak di sini. Ngapain tambah banyak di sini? Oh, nggak ada fungsinya. Ayo Cak, udah sadar aja Cak, lu daripada masuk neraka Cak, sadar aja lu Cak. Nggak bisa Nandar, lu nyuruh gua sadar nggak akan bisa. Karena apa? Karena sudah dikatakan Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Daripadanya lah engkau akan beroleh kebenaran dan beroleh. Saya tahu, saya juga percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Kamu yang login, masa kamu dari mu'alaf, kamu dari Kristen pindah ke Islam. Nah, kamu banyak belajar tentang kekristenan. Sekarang kamu berpindah menjadi jadi mu'alaf, jadi pindah jadi Muslim. Nah, kamu belajar, kamu kenapa menyangkal Alkitab? Kenapa? Why? Ucap belepotan. Loh, jelas-jelas Alkitab mengatakan. Pindah. Kalau nggak mau bantuin gue tap-tap layar. Ya, silakan. Lu jangan emosi lah, Cak. Enggak lah. Kalau gue emosi nggak akan ketawa, gue hilang nanti pancaran muka gue. Yohanes 17 ayat 8 membantah himne Platonis yang ditulis pada Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 14. Ya. Saya sudah mengatakan, Cak, aku ngomong pelan-pelan ini ya, bahwa orang-orang Kristen menganggap, bahkan keluar dari mulutmu sendiri tadi, bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Logika nyata, Firman kalau yang dia hidup. adalah Firman yang hidup, Iya. perkataan Tuhan, perkataan Tuhan, firman itu adalah perkataan. Iya, dan Yesus adalah firman kan? Kamu Yesus tadi bilang Yesus adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah yang bersama-sama Tuhan Yesus. Kamu ngerti? Lalu gak? kalau Yesus Tuhan adalah Yesus itu firman, 100% manusia. kalau Yesus Tuhan itu hakikatnya manusia. Kalau Yesus adalah firman, Ica, kalau Yesus adalah firman, logis tidak kalau dia menerima firman lagi? Harusnya dia berfirman sendiri, orang dia firman yang hidup. Coba baca Yohanes 17 ayat 8. Baca dulu Yohanes. Sudah dikatakan manusia 100%, Nandar. Loh, di mana? Udah, Yohanes 17 ayat 8 kamu terima. Dia gak paham gitu loh. Dia nggak paham. Yohanes 17 ayat ke-8 kamu baca. Nih dengerin ya, kamu tuh pengen banget, kamu tuh mengerti tentang Alkitab. Oke, kamu seorang mu'alaf, kamu dulunya Kristen. Oke, banyak yang menyatakan bahwa dulu kamu Kristen dan sekarang masuk Islam dan sekarang mu'alaf gitu. Nggak ada masalah gitu. Nah, tetapi kamu jangan menyangkal agama kamu semula. Kamu jangan menyangkal. Gak usah ngomong itu. Kita fokus aja, Cak. Yohanes 17. Gitu, yang kamu Yohanes 17 ayat ke-8. Itu Yesus Gak boleh. Kamu boleh mu'alaf, tapi kamu tidak boleh menyangkal tentang Siapa firman bilang Tuhan. aku? Gak boleh. Nah, kamu boleh mengartikan tentang Al-Quran kamu, tetapi kamu tidak boleh mengartikan tentang Al-Quran kita. Al-Quran kita, kamu punya Al-Quran. Sorry, itu salah. Kamu juga nggak boleh, gitu. Tadi banyak yang bilang mu'alaf dia, makanya gue tahu mana. Iya, nggak apa-apa. Aku memang mukalaf, Cak. Mukalaf aku. Aku bar mispah. Kalau dalam Yahudi itu aku bar mispah. Oke, saya tanya sama kamu, Nandar. Ini kan tadi kan kamu sudah nih, sekarang diriku lah. Oke, aduh. Sebentar. Mukalaf aku ya, Cak ya. Kalau mu'alaf itu masih imannya masih lemah. Kalau mukalaf makin aku rame aja. mukalaf Tapi jangan makin rame kek, makin sepi aja di tempat gua, makin rame di sebelah ge. Sebelah aja, jangan di sini makin rame. Jangan di sini. Pindah ke sebelah ge, jangan rame-rame di sini gua. Ayo, Cak, buruan, Cak. Ayo. Buruan. Kamu tapi udah nyerah berarti kamu ya. Kamu nanya apa sama buruan? Dari mana? Gue nggak ada nyerah. Enak aja. Tuhan gue tetap. Gue percaya. Nggak ada nyerah-nyerah. Ya itu, Ica, gara-gara gua debat sama Kristen banyak yang mu'alaf. Banyak orang. Itu kenapa? Karena mu'alaf itu tidak mengerti tentang firman Tuhan. Coba mereka ngerti tentang justru firman para Tuhan. mu'alaf itu cerdas-cerdas. Para mu'alaf itu cerdas-cerdas. Aku Tidak akan. banyak orang yang aku sahadatkan, Cak. Pindah sana. Pindah. 2,5 orang. Pindah gi sana. Ngapain sini rame-rame? Gue gak mau. Udah, Ica, lu
Lu mau nangis, Cak? Udahlah, Cak. Syahadat, Cak. Asyhadu. Asyhadu. Ini. Tuhan Asyhadu. Yesus mau dibaptis nggak? Mau dibaptis nggak? Aku udah dibaptis, pernah Iya, karena dibaptis lu aku. makanya gue bilang sama lu Nanda, Asyhadu. lu kan dulu Kristen, jangan menyangkal firman Tuhan, karena lu pernah Ya, aku mengimani aku Tuhan dibaptis Yesus itu tiap adalah hari. juru selamat, gitu loh. Aku dibaptis Bener tiap dong? hari 5. Kalau mau sholat dibaptis aku. Berwudu, sibgoh. Jibgo. Bener dong? Sibgoh. Tidak ada kan Baca. di sini tidak ada. Oke. Sekarang tadi kan ini kamu bilang tadi di situ siapa yang tadi kamu bilang gini loh, Nandar. Kamu bilang siapa yang menyatakan Nabi Isa itu adalah Allah, dia akan masuk neraka itu menurut Al-Qur'an. Nah, sedangkan Al-Qur'an itu ditulis ditulis oleh manusia. Nah, itu diiniin oleh manusia, yaitu Nabi Muhammad. Karena kita tidak pernah tahu sampai sekarang, sampai detik ini Allah memberikan wahyunya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Dan malaikat Jibril bercerita tentang malaikat Jibril bisa berubah-ubah wujud tentang manusia. Nah, dan cara memberitahukannya itu dengan cara suara. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah benar itu suara malaikat Jibril atau suara maaf gitu, aku minta maaf sebelumnya. Apakah itu suara malaikat Jibril benar-benar atau hanya suara maaf gitu? Nah, jadi saya bilang, dan saya di sini katakan bahwa malaikat Jibril berbicara kepada Allah dengan cara apa? Memberikan wahyu. Wahyu itu apa? Dengan cara memberikan wahyu begitu, dengan cara, tetapi kita tidak pernah tahu apakah benar. Oke lah, kalau dibilang malaikat Jibril dengan Allah itu masuk akal, tetapi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu tidak masuk akal. Nah, di situ saya rangkumkan kenapa saya katakan malaikat Jibril, katakan malaikat Jibril itu kita tidak pernah tahu. Karena apa? Karena tidak ada satupun yang pernah melihat malaikat Jibril. Tidak ada. Karena apa? Pertanyaannya singkat. Tidak, saya harus menceritakan ini karena apa? Ini adalah kebenaran. Karena di sini dikatakan, betulkah Yesus itu Tuhan menurut Alkitab? Nah, saya harus menceritakannya dari awal, gitu. Nah, di sini, ini bukan narasi, tetapi ini adalah omongan orang Muslim. Ini adalah omongan orang Muslim. Match. Nah, Gak usah mes dulu, nanti gue nggak konsen. Nggak apa-apa. Ngapain lagi makin rame orang di sini? Pindah ke sana deh. Gue sebel kalau makin rame. Gue nggak konsen. Nah, makanya gue pandang sini aja. Makin rame aja. Lu takut banget mandang gua. Lu Nandar, udah deh. Nih, setelah itu kan kita nggak pernah tahu nih, apakah kita pernah tahu itu malaikat Jibril atau bukan? Apakah kita pernah tahu bahwa Nabi Muhammad bercerita tentang sama dengan malaikat Jibril? Kita nggak pernah tahu. Nah, jadi kita di sini, apakah Yesus itu Tuhan? Nah, jadi kita tidak pernah tahu di situ. Tetapi di sini kita menceritakan bahwa Al-Qur'an. Agama Islam, umat Islam mempercayai Al-Qur'annya. Al-Qur'annya itu adalah rahmat dari Allah. Tetapi kita tidak pernah tahu itu benar rahmat dari Allah apa bukan. Karena apa? Karena itu adalah perkataan Nabi Muhammad, 100% manusia, 100% manusia, dan tidak ada, dan di situ dikatakan tidak ada, di Al-Qur'an juga tidak ada tertulis bahwa itu kalau misalkan di Al-Qur'an sudah tertulis nih, tetapi itu kan perkataan manusia. Nabi Muhammad adalah 100% manusia, dan Nabi Muhammad bercerita ke malaikat Jibril memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad dengan cara dia bertemu. Nah, apakah kita tahu itu benar-benar malaikat Jibril apa bukan gitu loh? Apakah benar-benar itu malaikat Jibril apa bukan? Dan dia bisa berubah bentuk. Nah, kalau misalkan bisa berubah bentuk, berarti kan bisa berubah. Nah, jadi si Nandar, jadi si ini, jadi si itu. Nah, jadi di situ kan kita tidak pernah tahu apakah benar itu malaikat Jibril atau bukan. Apakah benar wahyu yang diberikan Allah itu benar-benar 100% dari Allah gitu loh. Nah, itu yang itu, jadi kita tidak pernah tahu itu benar-benar
doa apa di dalam Al-Qur'an itu, apakah benar keyakinan di dalam Al-Qur'an itu yang dipercayai umat muslim itu benar-benar dari Allah apa bukan? Nah, kalau ditanya, kalau kekristenan gimana? Apakah Tuhan Yesus itu adalah apakah Yesus itu adalah Tuhan? Yes, 100%. Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. 100%. Karena apa? Perkataan Allah Allah itu adalah perkataan, bahwa Allah memberikan firman-Nya, bahwa perkataannya kepada Yesus gitu. Nah, di situ Lu nervous sih, Cak. Lu gak usah nervous, Cak. di Sama sini gua aja nervous lu. makanya di sini makin, kalian jangan rame-rame di sini, pindah kayak di sebelah. Biar supaya gue nggak belepotan. Kalau misalkan makin rame, gue makin nggak bisa ngomong, guys. Pindah ke sebelah, please, minta tolong. Pindah ke sebelah. Gue nggak panik, gue akan gini loh. Gue Coba lu, akan Cak. Lu tempo hari kan lu berbahasa roh. Coba lu minta Roh Kudus lu supaya Roh lu Kudus yang berbicara. dikuatkan. Ini Roh Kudus Oh, yang itu Roh berbicara. Kudus. Ya. Oh, itu Roh Kudus yang berbicara. Ya, kenapa? Halo Roh Kudus. Sebentar Rata, aku sapa dulu. Silakan. Halo Roh Kudus. Halo Oke, Roh Kudus. silakan. Salam kenal ya Roh Kudus. Oke, silakan. Jawab. Kenapa saya harus berbicara seperti ini? Karena apa? Saya harus memberitakan kebenaran buat kalian. Kalian makin lama makin rame, makin sebelah jangan rame-rame pindah ke sebelah ke Sinandar aja nggak apa-apa. Aku nggak usah rame-rame. Ayo, nggak Cak, apa-apa. Pindah ke udah. sebelah. Enggak, gue makin panik kalau makin rame orang. Katanya ada Roh Kudus. Tadi yang ngomong Bukan Roh masalah Roh Kudus. Kudus atau apanya. Di sini kan kita harus memberitakan kebenaran gitu. Nah, oke. Di sini ya saya Udah katakan. selesai belum lu nanya? Belum. Di sini kan Belum. harus aku loh. Kamu tadi sudah bicara. Nah, sekarang aku harus Iya. menjelaskan. Kamu kan menceritakan tentang kekristenan. Kamu bertanya tentang kekristenan. Apakah Iya. Tuhan Yesus itu adalah Allah? Dan saya harus menjelaskan. Nah, Tadi, sorry saya biar efektif ya. Tadi lu kan bilang, lu kok bahas Alkitab, sekarang gua tanya tentang Al-Quran. Lu tadi nanya itu nanya apanya gitu loh. Gua nanya Al-Quran, nanya malaikat Jibril, atau nanya apa? Satu-satu aja dulu. bukan masalah nanya. Di sini kan ini perkataan bukan perkataan saya, tetapi perkataan umat muslim yang ada di koma saya. Iya, simple aja. Pertanyaannya apa? Simple aja. Biar gua jawab. Biar Di sini bukan pertanyaan, Nanda. Kayak gua Saya tanggapi. memperjelas. gue tanggapi pernyataan lu. Boleh? Gue apa yang gue tangkap dari lu gue tanggapi. Tapi belum kelar gue menjelaskan. Ya jangan panjang-panjang, nanti gue lupa. Yang pendek-pendek aja dulu. Kalau Nanti pendek-pendek kan enak, Nandar. Enaknya yang panjang si Ica ini ya. Gila, Iya. yang pendek gak enak. Nah, di sini juga ada tertulis ya bahwa apa? Nabi Isa kenapa kan di sini kan Dor. Jangan panik ah. Lu minum dulu. Ica. Lu minum dulu. Lu kok kagak nervous banget ketemu gua. Ini lu kalian nervous gaya. Lah, gua mah nggak pernah nervous gua. Iya, liatin aja tuh makin ramai. Di sini lihat tuh. Coba. Lu lihat mata gua kalau lu nggak nervous. Coba lihat. Lu jangan jatuh cinta sama gua ya. Wah, enak aja. Gua nggak bisa lah jatuh cinta sama Ya lu. udah. Iya gua pengen lihat siapa ya. Bener ya, lu jangan jatuh cinta, jangan kayak si Juma lu. Ngeliat gua. Jangan bawa Bang Juma ngawur aja lu. Ya udah. Udah selesai. Belum. Lu mau kan sekarang kita Lu sampai kapan ngomong? Nggak, gua jawab dulu ah. Lu biar lu mendapatkan hidayah. Lu diam, perhatikan gua. Ya, silakan. Ya. Bagaimana cara malaikat Jibril? Apakah Jibril itu berkata-kata dan lain sebagainya? Saya tunjukkan Al-Quran saja ya. Saya nggak mau saya berasumsi ria. Saya tunjukkan Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Nih, Ica nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwa li Jibrila. Artinya aku nggak ngerti. Aku nggak. Aduh si Ica ini susah banget, Caca. Lu sebentar, lu cukup mendengarkan saja biar gua yang kasih tahu artinya. Aku kan nggak ada cerita tentang kan aku nggak bercerita sama kamu tentang bahasa roh. Jadi kalau misalkan Syangkarolata, kamu ngerti nggak? Enggak kan? Nah sekarang Iya, nggak apa-apa. makanya. Nggak apa-apa. Ini bukan bahasa roh, ini bahasa original. Bahasa original. Nanti kalau di sini kan ada orang Arab juga yang nonton, iya kan? Arab apa? Ada Arab orang Saudi? Israel juga. Iya. Ini yang nonton ada orang Arab. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Nggak usah panik, nggak usah apa. Lu cukup dengerin aja. Nanti Gua bahasa. nggak akan panik. Gue udah biasa. Ya udah, lu diem orang dulu. kayak Lu diem dulu. Ngaco lu. Lu diem dulu.
Lu diem dulu ya. Sabar ya. Sabar ya. Gue udah biasa ngadapin orang-orang kayak dia. Oke, saya baca ya. Kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazalahu ala Bahasa qalbika Indonesia nggak ngerti bahasa bil Arabnya. idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi malaikat atau Roh Kudus itu makanya ada disebut sebagai ilham roh. Jadi Roh Kudus atau malaikat Jibril itu menyampaikan Quran langsung ke dalam hati Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menghafalnya yang ada di dalam hati ini, ilham Roh Kudus. Baca Quran surat Al-Baqarah ayat 97 bahwa malaikat Jibril mewahyukan Al-Quran berdasarkan ilham roh langsung ke dalam hati. Lalu Nabi Muhammad menghafalkan. Setelah menghafalkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, baligul ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Makanya Al-Quran terjaga keasliannya, karena Al-Quran terjaga bukan manuskrip, bukan papirus, bukan perkamen. Al-Quran terjaga dengan sistem oral, sistem hafalan. Aku jelaskan, Cak. Kenapa setelah saya bertahun-tahun mempelajari Alkitab, bukan hanya terjemahan, Septuaginta, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, saya pelajari bahasa Arab, Biblos saya pelajari. Tidak ada sedikit pun keraguan saya terhadap Al-Quran. Justru saya menemukan kebenaran Islam sebagai agama yang saya yakini karena saya mempelajari Alkitab. Kenapa? Kenapa Al-Quran begitu hebat dan dahsyatnya? Kamu baca Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23 sampai 24. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bisurati min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini tantangan ayat Al-Qur'an ya dari Allah. Seandainya Ica, orang-orang Oten, orang-orang Yahudi ragu terhadap Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Muhammad, buat satu surat saja seperti Al-Quran. Ica, surat terpendek di dalam Al-Quran itu 3 ayat. Surat An-Nashr, surat Al-Ashr. Inna a'toinakal kautsar wal ashri innal insana lafi husrin. Sampai detik ini dari ayat itu diturunkan sampai dengan sekarang, Ica, tidak ada satu manusia pun yang sanggup membuat 3 ayat seperti Quran. Kenapa? Di ayat ke-24-nya Allah Subhanahu wa taala mengultimatum. Fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narolati wa kuduhan naswal hijarah u'idzat lil kafirin. Pasti kata Allah, manusia tidak sanggup membuat 3 ayat saja seperti Quran. Kalau kalian tidak sanggup membuat seperti Al-Quran walaupun 3 ayat, maka peliharalah diri kalian dari siksa neraka yang bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu. Kemudian orang-orang kafir ditantang juga oleh Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 88. Seandainya manusia ragu terhadap Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Muhammad, ajaklah seluruh manusia di bumi, Beelzebul, Lucifer, untuk membuat satu surat seperti Quran. Maka buatlah, niscaya mereka tidak akan sanggup membuatnya. Hanya kitab Quran saja yang memberikan tantangan semacam ini, saudara-saudara yang terkasih. Alkitab justru tidak pernah. Kemudian Al-Quran menyatakan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka Allah juga menjaganya. Tidak seperti konsep di dalam paganisme Tuhan jelma jadi manusia. Allah menjaga Quran, tidak menjelma menjadi manusia, Ica. Allah menjaga Quran dengan orang-orang, puluhan juta orang hafal Quran.
Bahkan saya juga pernah hafal Quran 3 juz 28, 29, 30. Karena sering berdebat, lupa semua hafalan saya. Jadi memang ada plus minusnya ya. Hanya Quran yang bisa dihafal. Makanya Ica, seringkali saya sampaikan dari sejak zaman dunia Facebook, seandainya seluruh kitab suci di muka bumi ini hilang, baik softwarenya, soft filenya, bukunya, kodeksnya, maka semua agama tidak akan memiliki kitab suci lagi kecuali Islam. Kenapa? Karena